Di kursi kayu panjang di ruang tamu itu, mata Janti menangkap penampakan dua sosok yang amat dikenalnya. Sosok seorang perempuan dewasa yang berbaring di sana dengan perutnya yang buncit membengkak. Lengan tangan kanannya yang sekurus ranting, menjuntai hingga jemarinya nyaris menyentuh lantai. Sosok lainnya berwujud seorang bocah lelaki dengan anggota tubuh dan wajahnya yang sudah menggembung, seolah sudah berhari-hari terendam di dalam air. Bocah itu duduk tenang di tepi kursi, tempat perempuan itu terbaring. Kedua sosok itu mengambil perwujudan Sumiati dan Sangaji. Entah mengapa, meski suasana di ruangan itu hanya remang-remang, namun Janti dapat merasakan bahwa sosok kedua makhluk itu kini sedang menghadap ke arahnya dan memandangi dirinya dengan bola mata mereka yang mati. Bahkan, ia seolah bisa melihat keadaan kulit mereka yang putih pucat, lebam, dan berwarna keunguan di sekujur tubuh. Kulit itu seolah tipis dan rapuh sekali, mudah terkoyak. Seandainya saja Janti menggoreskan kukunya di permukaan kulit mereka. Suhu di sekitarnya mendadak turun drastis. Seakan hembusan angin dingin membanjiri seisi rumah itu. Namun anehnya, bulir keringat dingin membanjiri punggung Janti. Kepalanya mulai pening dan matanya berkunang-kunang. Telapak tangan kanannya yang semula menggenggam erat linggis besi itu pun kini terasa licin, membuat benda itu merosot begitu saja di lantai tanah dan menghasilkan suara yang berdebum. "Mbak Yu," bisik Janti lirih dan bergetar. Ia tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Tubuhnya lunglai dan terkulai begitu saja di lantai. Ia kehilangan kesadaran. Sedetik kemudian, pintu kamar ritual dibuka dari dalam. Dayang keluar dan menatap heran pada tubuh Janti yang tergolek di atas permukaan lantai tanah. Hanya berjarak 2 meter dari tempatnya berdiri. Namun sikap Dayang kembali datar. Dengan tenang, ia mengunci pintu kamar ritual, lalu melangkah ke kamarnya sendiri dan menguncinya dari dalam. Ia bersikap sangat santai dan tak peduli, seolah apa yang baru saja disaksikannya adalah suatu hal yang wajar. Janti terbangun saat merasakan sebuah telapak tangan kecil menepuk pelan pipinya. "Bangun, Bule. Ayo bangun," pinta Mirah. Perlahan, Janti membuka matanya. Samar dilihatnya Mirah yang berdiri di dekatnya, serta Sugeng yang memandanginya bingung dari balik punggung sang kakak. Janti mengernyitkan keningnya. Kepalanya terasa sangat pening, sakit bukan kepalang. Namun, ia masih bisa mengingat kembali peristiwa apa yang terjadi tadi malam. "Aku terjatuh di lantai ruang depan. Lalu, siapa yang memindahkan tubuhku ke atas ranjang?" tanyanya dalam hati. Janti meraih segelas air di atas meja, di sebelah tempat tidur
dan meneguknya dengan rakus tanpa tersisa. Kedua bocah itu terus terdiam memandanginya. "Sudah bangun kau rupanya," ujar Ranto dari ambang pintu kamar. Sapaan itu membuat Janti terkejut dan lekas-lekas memperbaiki letak kainnya yang sedikit tersingkap. Iya Kang," ucapan Janti menggantung. Otaknya mencerna. Seketika ia tersadar bahwa yang mengangkatnya ke atas ranjang adalah Ranto. Janti menjadi bertanya-tanya, separah itukah ia pingsan hingga sama sekali tak mendengar kepulangan Ranto? "Aku menemukanmu tergeletak di ruang tamu. Apa yang terjadi padamu?" tanya Ranto. Janti sedikit takjub mendengar pertanyaan itu. Ini kali pertama Ranto menanyakan keadaannya. Sebelumnya, lelaki itu sama sekali tak pernah peduli dengan keadaan Janti atau mengobrol panjang dengannya. "Aku hanya jatuh pingsan, mungkin kelelahan," jawab Janti lirih seraya menundukkan kepalanya. Ia tak ingin menyebutkan tentang penampakan Sumiati dan Sangaji kepada Ranto, apalagi di depan Mirah dan Sugeng. "Ya sudah, cepat bangun. Kami menunggumu di dapur. Aku membawakan banyak makanan untuk kita." Selesai mengucapkan kalimat itu, Ranto langsung berbalik meninggalkan kamar. Janti segera menyibakkan selimutnya, melipatnya, lalu menumpuknya dengan rapi di atas bantal. Lalu ia pun setengah berlari menuju ke kamar mandi untuk membersihkan wajahnya. Dayang hanya melirik sekilas saat sang bibi melintas di belakangnya. Gadis itu terus saja melanjutkan suapan makannya dengan tenang dan raut wajah yang datar. Wajah Janti begitu pucat, meski anak rambut yang membingkai dahinya masih terlihat basah. Ia berjalan pelan menghampiri Ranto dan ketiga anaknya yang asik menyantap aneka hidangan yang diletakkan di atas dipan kayu di dapur mereka. Baru pertama kalinya, Janti melihat mereka makan bersama-sama dengan lauk pauk dan buah-buahan sebanyak itu. Seolah mereka sedang berpesta untuk merayakan sesuatu. "Ayo cepat ambil piring Janti, makan," tegur Ranto tanpa menoleh kepadanya. Janti meraih sebuah piring berbahan seng bercorak bunga warna-warni yang diletakkan telungkup di dalam rak dapur. Ia ikut bergabung dengan mereka tanpa berkata-kata. Sesekali ia membantu Mirah dan Sugeng yang kesulitan memisahkan antara duri, tulang, dan daging. "Enak sekali kalau setiap hari kita makan seperti ini, Bapak," oceh Mirah dengan mulut penuh. Sugeng mengangguk-angguk setuju. Beberapa butir nasi menempel di pipinya yang menggembung. Kedua telapak tangan bocah itu belepotan dengan makanan. Ranto tertawa pelan. "Jangan khawatir, mulai hari ini setiap hari kita akan makan seperti ini. Biar bule kalian yang masak." Ucapan itu disambut seruan gembira Mirah dan Sugeng. Janti hanya tersenyum tipis menyaksikan kebahagiaan bocah-bocah itu. Seperti biasa, Dayang sama sekali tak bereaksi.
Gadis itu tetap asik menukuri makanannya dan mengunyahnya dengan pelan tanpa menoleh kemanapun. Selesai makan, Janti memberesi piring-piring kotor mereka dan menyimpan makanan yang masih tersisa. Ranto dan anak-anaknya masih duduk di atas dipan. Lelaki itu menghisap sebatang rokok dengan santai, sambil mengawasi Mirah dan Sugeng yang bermain dengan boneka kain dan gasing, hadiah dari ayah mereka. "Duduklah dulu, Janti. Nanti saja kau cuci piring-piring kotor itu. Aku ingin berbicara denganmu di depan anak-anak." Janti tertegun. Ia menata tumpukan piring kotor di dalam sebuah baskom besar. Lalu, ia kembali menghampiri Ranto dan duduk di tempatnya semula. "Nah anak-anak, Bapak akan menyampaikan kabar gembira. Duduk sini dulu, Dayang," perintah Ranto. Dayang yang hendak kembali ke kamarnya pun menghentikan langkahnya, lalu berbalik menatap mereka. Sorot matanya tampak curiga dan sekaligus penasaran. Bibirnya masih saja terkatup rapat. Meski demikian, ia tetap mematuhi perintah sang ayah. Kendati lebih memilih duduk di sebuah dingklik kayu. Mirah dan Sugeng pun menutup mulut mereka dan memandangi sang ayah dengan tatapan bertanya-tanya. "Ibu kalian sudah meninggal dan Bapak sering pergi meninggalkan rumah untuk bekerja. Almarhum kakek kalian meminta Bapak dan Bulik Janti untuk menikah secepatnya agar ada yang merawat kalian," ujar Ranto dengan tersenyum. Janti terperangah mendengar pengumuman itu. Ia sangat terkejut karena Ranto yang mengumumkan hal itu secara tiba-tiba tanpa mengajaknya berdiskusi sebelumnya. Mirah bersorak gembira dan langsung menghambur memeluk Janti. Sugeng pun ikut-ikutan, meski sebenarnya balita itu tak paham dengan apa yang terjadi. Dengan tangan kaku, Janti membalas pelukan kedua anak itu. Saat ekor matanya melirik ke arah Dayang, Janti melihat gadis itu mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Sorot matanya menyimpan kemarahan. Bahkan, Janti seolah seperti bisa merasakan hawa amarah yang terpancar dari tubuh remaja itu. Namun hal itu hanya berlangsung selama 2 detik saja. Ekspresi wajah Dayang pun secepat kilat kembali berubah datar. "Aku ke kamar, Pak," ucap gadis itu dengan nada datar. Ia bangkit dari dingkliknya, lalu berjalan keluar dari dapur. Janti masih terpaku melihat semua kejadian di hadapannya. Ia menatap ke arah Ranto yang kembali menikmati hisapan rokoknya. Seolah lelaki itu tak pernah mengatakan apa-apa sebelumnya. Kepala Janti mendadak menjadi sangat berat. Pernikahan Ranto dan Janti berlangsung dengan amat sederhana dan terkesan mendadak. Tak ada persiapan yang istimewa. Mahar yang disiapkan pun hanya sebuah cincin emas sederhana. Ranto hanya mengundang tetangga di sekitar rumahnya. Lelaki itu bahkan tidak mengabari para saudaranya atau meminta mereka untuk datang. Ia juga melarang Janti untuk mengundang siapapun,
Meski sebenarnya Janti pun tak mempunyai keinginan untuk mengundang siapapun. Sepanjang acara sederhana itu, Janti terus menunduk dan mengusap air matanya. Gadis itu menyembunyikan wajahnya di balik untaian kerudung berenda yang berwarna putih. Para tamu yang hadir mengira itu adalah tangisan penuh keharuan dan kebahagiaan. Janti justru merasa sedang melangkahkan kakinya menuju ke gerbang neraka. Malam tiba, Mirah dan Sugeng pun sudah terlelap. Ranto sedang berada di dalam kamar tempatnya untuk melakukan ritual. Janti sudah ketakutan membayangkan apa yang akan terjadi di malam pengantin mereka. Ia tak pernah mencintai Ranto. Bahkan ia merasa jijik saat membayangkan bahwa ia akan bersetubuh dengan lelaki yang pernah bersetubuh dengan kakak kandungnya itu. Ia berbaring di ranjang bersama kedua keponakan yang kini sekaligus menjadi anak tirinya. Jantungnya berdegup kencang, membayangkan kalau sewaktu-waktu Ranto datang dan memanggilnya. Ia memejamkan mata rapat-rapat, namun kedua telinganya waspada mendengarkan suara-suara di dalam rumah itu. Sudah hampir subuh saat Janti tiba-tiba terbangun. Ternyata ia sudah lama tertidur dengan lelapnya. Ranto sama sekali tak mendatanginya. Saat itulah Janti merasa kebingungan sekaligus gembira karena tak harus menjalankan kewajibannya sebagai istri Ranto di malam itu. Saat sinar matahari muncul di ufuk timur, Janti pun mendesah lega. Pagi sudah tiba. Tak mungkin Ranto akan mengajaknya bersetubuh saat anak-anak mereka sudah terbangun. 10 hari berlalu. Luka di kaki Pak Dejarwo kian parah dan membusuk karena diperparah dengan penyakit gulanya. Lelaki sepuh itu pun tak mampu lagi mengelak saat dokter memaksanya untuk menjalani amputasi demi untuk menyelamatkan nyawanya. 3 hari pasca operasi, ia pun diizinkan untuk pulang. Rini bersikeras turun tangan sendiri untuk merawat sang ayah yang disarankan untuk lebih banyak berbaring selama menjalani masa pemulihan. Meski demikian, Suropati pun semaksimal mungkin berusaha membantu apapun pekerjaan rumah tangga untuk meringankan beban Rini. Mereka bahu-membahu dan saling mendukung. Hingga malam itu, saat mereka berdua sedang duduk berhadapan, menikmati makan malam di meja makan. Rin, besok mintalah seorang tetangga untuk membantumu mengerjakan pekerjaan di rumah ini untuk sementara waktu, agar kau tak merasa kecapean. Saran Suropati. Rini menghentikan suapannya dan memandangi mata Suropati. Aku baik-baik saja kok. Buat apa aku meminta pertolongan tetangga? Kakang toh selalu membantuku. Itu masalahnya, Rin. Besok pagi aku akan pulang untuk menengok keluarga dan para anak buahku di Samangrejo. Sudah terlalu lama aku meninggalkan mereka tanpa kabar. Ucap Suropati perlahan,
seolah seperti mengeja. Rini mengerenyitkan dahinya. Raut wajahnya tampak amat kesal mendengar ucapan itu.